lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap ya pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Hanan pimpin doa teman-temannya. Silakan. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, membaca surah Al-Fatihah, berdoa. Baik. Oke, terima kasih Hanan ya. Saya atau Pak Guru absen dulu ya. Hanan, Hamdani, Galuh, Khairul Fuadi, Indra, Andri, Izwan, Ai, Anugrah, Badrun. Jadi yang sebelum disebut namanya sudah semua ya? Ya. Oke, terima kasih ya. Semua sudah rapi ini ya, semua baju sudah dikeluarkan. Baik, perhatikan ya. Jadi minggu kemarin kita sudah melaksanakan proses pembelajaran. Artinya yang kemarin pokok bahasan kita itu tentang alat pekakas tangan. Jadi alat pekakas tangan ini ada keterkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pengelasan menggunakan las listrik. Jadi las listrik ini sendiri juga sebenarnya termasuk alat pekakas tangan tetapi listrik. Ya, kalau yang kemarin dipraktikkan itu adalah alat pekakas tangan yang manual. Tapi keterkaitan antara alat pekakas tangan manual dengan las listrik ini itu sebenarnya sama-sama alat pekakas yang ada hubungannya. Nanti kalau kalian las, kalian akan menggunakan alat pekakas tangan yang manual. Sebagai contoh, kira-kira ada yang bisa menyebutkan saya alat pekakas yang bisa dipakai di ngelas nanti? Coba Galuh. Bagus sekali, Balu. Siapa lagi? Indra, apa lagi? Tang, bagus. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saya kira semuanya sudah bisa memahami itu ya. Kira-kira sekarang ada yang mau bertanya materi kita tentang pengelasan? Ya, Pak. Oh, terima kasih. Silakan Dani, mungkin mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya. Manfaat kita mempelajari kelasan listrik. Nah, bagus sekali ya. Jadi ada temanmu yang bertanya apa manfaat kita mempelajari las listrik ya. Jadi ada dua yang bisa kita petik manfaat dari pengelasan itu ya. Yang pertama itu kalian nanti akan memperoleh keterampilan. Jadi keterampilan itu nanti
dalam bentuk jasa ya. Kalau kalian menjadi seorang pengelas yang baik, nanti saya kira nanti kalian banyak dibutuhkan sama orang nanti. Itu yang pertama ya, dalam bentuk jasa. Yang kedua dalam bentuk inovasi. Jadi inovasi itu kalian bisa membuat sesuatu. Ya, misalnya sekarang kalian punya ide ingin membuat gunting elektrik misalnya, seperti itu nanti ya, kalian mengolah dan sebagainya, mungkin tekniknya seperti itu. Jadi kalian dapat keterampilannya sama inovasinya. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami dan ya? Yang lain juga bisa ya? Ya. Terima kasih. Materi las listrik itu ya, jadi materi yang akan kita pelajari nanti di sini ya. Yang pertama adalah teknik pengoperasian. Di teknik pengoperasian ya, cara kalian mengoperasikan mesin las itu nanti ya. Jangan sampai kalian tidak sesuai dengan prosedur tekniknya atau prosedurnya ya itu. Nah, seperti yang ya, prosedur pengoperasiannya itu harus sesuai atau standar SOP-nya ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalian bisa mengoperasikan. Jadi kompetensi dasarnya di sini kalian nanti bisa menerapkan teknik pengoperasian mesin las listrik. Jadi tekniknya kalian mampu nanti, tidak sekedar nanti semaunya kalian enggak gitu ya, harus sesuai dengan tekniknya. Nah, yang selanjutnya nanti tadi itu pengetahuannya ya, sekarang yang keterampilannya kalian akan mengoperasikan mesin las listrik. Jadi kalian mampu mengoperasikannya. Seperti itu ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan yang pertama ini, dan nantinya juga ada pertemuan yang keduanya. Tetapi kita pada hari ini akan membahas tentang pengetahuannya ya. Jadi di pengetahuan ini nanti tujuan pembelajarannya itu kalian melalui literasi. Literasi itu tahu kan ya? Kita dari membaca majalah atau internet nanti ya, bisa kalian memanfaatkan itu ya. Nanti dan dengan media itu ya video dan lain sebagainya bisa seperti itu ya. Yang pertama kalian bisa menelaah teknik pengoperasian. Ya, kalian bisa menyebutkan dan lain sebagainya seperti itu ya. Terus yang kedua melatih teknik pengoperasian. Kalian kalau nanti terampil, yang dimaksud di sini adalah terampilnya melatih teknik pengoperasian. Sedangkan untuk keterampilannya, tapi itu nanti ke pertemuan selanjutnya. Tapi tidak apa-apa Pak Guru menyampaikan pada kesempatan ini supaya kalian bisa memahami antara keterkaitan antara pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan yang melalui media, alat, peraga, peserta didik dapat mendemonstrasikan. Jadi kalau mendemonstrasikan ya kalian praktik langsung di sana, kalian menunjukkan kalian melakukan itu dengan proses yang benar. Yang kedua mengoperasikan ya, mengoperasikannya ya, mengoperasikan mesin las tersebut sesuai dengan prosedurnya. Jadi nanti saya akan memberi tips cara memasang aki dengan baik dan benar. Di sini ada dua colokan, yang positif dan yang negatif. Ya, bagaimana kita mengetahui posisi negatif dan positifnya? Kalau kita tersebut, tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel ini agar berkembang. Mari kita sama-sama tolong perhatikan ya supaya memahami ya.
sebenarnya yang posisi positif yaitu posisi di mana kita meletakkan kawat kelasnya, itu posisi negatif. Posisi yang baik dan benar benar tersebut dan apabila Kelihatan kan? contohnya posisi positif kita masakan posisi negatif dan posisi negatifnya kita pasang di posisi positif, maka yang akan terjadi yaitu kita mau mengenal sesuatu bisa sih, tapi strom yang keluar dari sini tidak akan stabil. Oleh karenanya kawat gas yang kita mau tempelkan ke DC tidak akan tercabut atau patah. Maka itu membalikkan kurir itu harus memposisikan kawat ini dengan posisi yang benar, televisinya positif dan jadi negatif, dan yang positifnya yaitu penyebab kelas ya mungkin itulah cara menyusun dan memposisikan posisi negatif dan posisi positif yang ada pada kelas tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah melihat video pengoperasian mesin las listrik. Jadi kalian saya lihat tadi betul-betul mengamati ya kalau saya melihat tadi. Nah sekarang kira-kira ada yang mau bertanya dari video yang kedua? Oh silakan Bu Adi, apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Bu Adi. Pak Guru, kalau nanti masukkan kabel dibalik apakah masih bisa dipakai untuk mengelas? Oke bagus, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi perhatikan ya. Nah sekarang di sini ya, yang namanya mesin las ya. Yang dimaksud di sini apakah nanti kalau pemasangan kabel itu terbalik nanti pada saat mengoperasikan mesin las. Jadi seperti Pak Guru bilang tadi sebelumnya di awal ya. Artinya disinilah kita melakukan suatu teknik pengelasan yang benar ya. Jadi sebenarnya bisa saja ya, walaupun posisi dari kabelnya terbalik, karena yang dimanfaatkan di sini adalah percikan dari listrik itu, sehingga itu menghasilkan suatu sistem pengelasan ya. Jadi walaupun terbalik sebenarnya bisa, tetapi alangkah baiknya kita melakukan sesuai dengan prosedurnya. Jadi seperti itu. Bagus sekali pertanyaan dari Wadi tadi ya, seperti itu ya. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tidak ada ya? Kalau begitu Pak Guru lanjut kepada selanjutnya. Jadi ini ya tadi proses pengelasan itu sebenarnya ya. Artinya proses penyambungan antara metal atau non metal yang menghasilkan satu bagian yang menyatu dengan memanaskan materinya. Jadi yang dimaksud di sini adalah metal itu ya contohnya kayak radian ya, semuanya ini saya lihat semuanya sudah mulai ngantuk ini ya. Tolong berdiri dulu, berdiri silakan. Silakan berdiri dulu. Siap. Dulu.
Guru bilang are you ready, kalian jawab Ready. Ready boleh, ready ya? Jadi kalau Pak Guru bilang semangat, kalian bilang Siap. tetap Semangat. Oke, Pak Guru bilang dulu. Are you ready? Tetap semangat. Ah, kebalik ini. Semangat. Tolong diperhatikan lagi ya materi yang Pak Guru sampaikan. Artinya kita akan mencapai tiga inti dari materi itu nanti. Kalian bisa menggunakan teknik pengoperasian, ya prosedur dan pengoperasian seperti itu. Nah, oke, selanjutnya Pak Guru tampilkan gambar ini ya. Jadi di gambar ini nanti ada beberapa mesin las ya. Ada yang namanya mesin las AC, ada mesin las DC dan mesin las AC DC. Sebelum Pak Guru menyebutkan, kira-kira di mesin las AC ini ada yang tahu apa itu mesin las AC? Ada yang tahu? Dari sumber listriknya dari listrik. Nah, betul dari listrik ke PLN. Gitu ya. Kalau yang listrik DC dari apa tadi betul? Mana? Betul sekali ya. Iswandi ya. Jadi kalau mesin las DC itu aki ya. Sedangkan kalau mesin las AC DC itu dari kombinasi antara listrik sama AC dan DC. Jadi seperti itu ya. Jadi Pak Guru ulangi lagi ya. Mesin las AC itu adalah mesin las bolak-balik. Jadi kalau sumber arusnya itu dari PLN ya, dia tidak stabil ya. Yang namanya arus bolak-balik itu gelombangnya naik turunnya, itu namanya arus bolak-balik. Sedangkan yang mesin las DC ini mesin las sumber arus searah, jadi dia konstan. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau yang mesin las AC DC itu perpaduan antara arus bolak-balik dan DC, lurus betul ya. Jadi seperti itu. Ini ya jadi stabil, lebih stabil lagi dari antara mesin las AC dengan mesin las DC. Sudah bisa dipahami ya? Paham ya? Nah, skema peralatan listrik ya. Jadi nanti mesin las listrik AC maupun DC itu nanti sama ya. Jadi anggap sudah mesin lasnya itu, ini ada klaimnya ya. Itu yang jadi seksinya nanti ya. Jadi ada kabel benang kerjanya dan kabel yang menuju ke elektroda dan pemegang elektroda. Jadi prosesnya seperti ini nanti ya. Nah, polaritas lurus dan terbalik. Nah, ada hubungannya dengan yang tadi. Kira-kira ada yang mau bertanya? Oh, silakan Iswandi. Apa perbedaan polaritas terbalik dan polaritas lurus? Bagus sekali ya. Jadi sekarang ada keterkaitan antara polaritas lurus ini tadi dengan pertanyaan dari Wadi tadi ya, yang terbalik tadi. Nah, jadi ini dia ya. Jadi kalau polaritas lurus itu ya, yang jadi ground atau masanya itu adalah yang positifnya. Yang menuju ke elektrodanya itu adalah yang negatifnya. Sedangkan kalau yang polaritas terbalik itu sebaliknya ya, yang apa tadi, yang negatifnya yang jadi apa? Yang negatifnya jadi Positif. di groundnya ya, terus yang positifnya yang ke elektrodanya. Nah, kira-kira sekarang ada yang tahu perbedaannya, kira-kira perbedaannya apa namanya, kelebihan dari polaritas terbalik dengan polaritas lurus? Ada yang tahu? Ada? Jadi begini ya, kalau yang polaritas
terbalik itu lebih stabil dengan polaritas lurus. Kenapa ya? Kalau yang polaritas terbalik itu nanti dia mampu mengelas pelat yang lebih tebal dan efisiensi ya. Kalau yang terbalik, nah seperti tadi pertanyaannya itu pelat tebal tidak mampu untuk dilas. Jadi itu perbedaannya ya, karena dia tidak stabil itu. Nah ini tipe sambungan nanti. Jadi di sini perhatikan ya, kita mempelajari las listrik ini mengarah untuk keterampilannya nanti kalian akan membuat suatu benda atau inovasi. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kalian nantinya akan membuat sesuatu benda kerja ya, atau pembelajaran kita bisa disebut dengan PJBL ya. Ya, Project Based Learning. Ya, jadi project kalian akan membuat suatu benda kerja nanti seperti itu ya. Ini tipe sambungannya ini ada yang kalau tipe belum terbentuk itu ya, atau tipe welding joint itu nanti kalian kalau yang lurus ya seperti ini ya, itu kalian langsung las nanti lasnya seperti itu ya. Jadi kalian bisa lasnya di sini nanti ya, di sini sama atas sama bawah. Jadi seperti itu ya. Terus yang corner ini ya seperti ini ya, dihidupkan nanti ya. Ini sama T juga sama ya. Nanti yang jelas lasnya kiri dan kanan ya. Nah ini nyambung ya, nyambung begini ya. Bertumbuh sedikit ya, langsung dilas juga. Nah ini bendanya yang agak bengkok nanti seperti ini ya, juga sama. Kalau yang di bawah ini, tipe well ini juga hampir sama dengan tipe T, cuman kalau square well sama P-groove ini kita membuat alur di sini, alur bentuk T ya, T yang setengah sama yang seperempatnya ya. Ini yang setengah sama yang seperempatnya. Nanti kalau ini ngelasnya ya di satu titik ya. Nanti kalau ini bisa kalian dari atas dan bawah. Yang atas isi yang bawah lagi isi seperti itu. Jadi sekarang kalian bisa mendapatkan tekniknya kan? Ya. Jadi polas itu seperti ini. Oke, selanjutnya posisi pengelasan. Jadi kalau kalian kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari pernah menemukan proses pengelasan, kenapa saya melas ada bawah misalnya, atau ada samping, ada atas ya, ataupun vertikal, horizontal, posisi datar sama posisi di atas kepala. Jadi kalau posisi horizontal itu ya agak nyamping. Itu seperti itu gambarnya ya. Nah, terus kalau datar yang posisinya ya sering kita jumpai seperti ini ya. Terus kalau posisi vertikal itu kita agak ada. Kalau yang tadi ini ya, sekarang seperti orang mau tidur ya. Kalau posisi di atas kepala kita, nah ini yang sedikit beresiko. Posisi atas kepala. Jadi kalian nanti harus menggunakan APD yang bagus sekali ya. Nah, menyalakan busurnya nanti ya, misalnya ini benda kerja ya. Jadi kan seperti ini ya, digores-gores ya, jadi seperti itu ya. Kalau sudah digores-gores, nanti kalau sudah ya, itu baru kalian mampu untuk bisa melas. Selanjutnya video yang selanjutnya ya. Nah ini yang Pak Guru maksud tadi, tolong perhatikan ya. Jadi ini gambar teknik pengelasannya.
perhatikan ya. Itu ada yang zigzag gitu ya, ada yang melingkar. Segitiga katanya ya. Tolong diperhatikan. Nah, itu hasilnya. Spiral itu ya, spiral itu kelihatan sekali spiral. Hasilnya bagus sekali kan? Tolong perhatikan ya. Berjalan. Oke, sudah melihat video yang kedua tadi. Kira-kira dari videonya ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Mana lagi mau bertanya? Silakan, boleh. Pak, kenapa sisa-sisa kerak pada pengelasan harus dibersihkan? Nah, bagus sekali ini ya. Jadi saya kira tadi pada saat video diputarkan ini ada temanmu yang memperhatikan. Karena ada kerak ya kalau kita melas. Kenapa itu harus dibersihkan? Kira-kira ada yang bisa memberikan saya jawaban? Ada? Jadi begini ya, kalau keraknya nanti tidak dibersihkan itu nempel kan ya. Kalau nanti pada saat kalian
kelas yang kedua, misalnya kelas pertama sudah seperti itu tadi ya, tetapi kita tidak membersihkan keraknya, itu nanti akan ada gelembung udara di dalamnya, akhirnya itu menyebabkan sulit nempel nanti dan tidak kuat lasannya. Jadi harus kerak itu dibersihkan karena dia itu kotoran hasil dari elektroda, sisanya itulah keraknya. Jadi seperti itu ya. Perhatikan ya, kalau nanti kalian tidak membersihkan kerak itu berpengaruh terhadap hasil dari pengelasannya. Itu yang perlu. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ya. Jadi kalian tadi Pak Guru sudah memberikan materi pokok bahasan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membentuk 3 kelompok. Perhatikan ya, yang belakang ini tolong perhatikan dulu. Nanti di kelompok 1 ini, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti ya. Nanti kalian akan saya tugaskan atau LKPD-nya, lembaga kerja peserta didik ini, masing-masing kelompok mendiskusikan cara membuat kerja kerja yang akan dituliskan dalam bentuk job sheet. Jadi pertama ada bahan, ada peralatan, langkah kerja dan manfaatnya. Jadi kalian nanti saya suruh di sini membuat pemanggang ikan. Jadi kalian tolong nanti tulis bahan, peralatan, dan langkah kerja, manfaat produknya. Ya. Jadi di materi kita hari ini kelulusannya atau KKM-nya Pak Guru tentukan titik ketuntasannya itu 70 KKM-nya. Jadi kalian harus tuntas, karena sampai tidak tuntas itu maksudnya. Iya, silakan Guru kasih lembar kerjanya dulu. Silakan buat kelompok dulu. Gak apa-apa, mejanya diharuskan dulu. Ya, silakan buat kelompok ya. Perhatikan dulu semuanya. Jadi diperhatikan dulu ya. Kelompok 3 perhatikan. Jadi nanti kalian, saya sudah memberikan LKPD-nya. Perhatikan. Kelompok 1 perhatikan LKPD-nya, nanti kalian gambar dulu pemangganya. Silakan bentuk pemangganya sesuai dengan keinginannya atau alat dan bahan yang kita punya. Jadi kita menyesuaikan dengan alat dan bahan praktik yang kita punya. Jadi seperti itu ya, nanti kalian buat gambar. Setelah itu alatnya kalian pakai apa, terus bahannya sama cara pembuatannya. Kira-kira manfaatnya setelah membuat itu seperti apa? Apakah bermanfaat atau tidak? Gitu kan? Ya. Oke, silakan Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk membuatnya. Silakan. Perhatikannya ya, kalau bahannya ya, tolong nanti besi yang kemarin yang pernah apa namanya Pak? Yang sudah sini aja. Dengar.
Silakan dibuat cara kerjanya.
Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Jam 12 memang pergi ke jam 12. Baik. Jam 12 sampai ke bar. Udah? Iya. Masih bisa ini. Masih. Lagi nih. Video ini. Lembar kerja video dari belakang ke belakang. Ini seolah-olah diperlukan. Diskusi, kasih itu kita melaksanakan di awalnya tapi yang penting nah ini yang terpenting 15 menit apalagi yang masuk misalnya cinta gimana agak terlalu kurang persiapan dulu Enggak, biasa aja. Tapi nggak ada yang Kelompok 3 bagaimana?
Aku mau presentasi. Mana apakah sudah semua tugasnya? Kelompok 2 belum? Kelompok 2 gimana? Mati kita lagi.
Sudah? Perhatikan. Oke, perhatikan semua ya. Perhatikan sini, hadap sini semua. Kanan agak ke sana biar bisa melihat semua. Coba lihat ada kita kerekam nggak itu? Coba lihat. Kita kerekam nggak? Oke, perhatikan. Jadi saya lihat di kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyelesaikan LKPD-nya. Jadi sekarang guru tugaskan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dan ditunjukkan ke temannya nanti. Oke, mulai dari kelompok 1, silakan. Silakan berdiri dulu. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD. Ini kami menggambar sebuah pemanggang ikan yang ada di pasnya. Bahan-bahannya yaitu besi siku 2x2, plat 0,8, mangan elektroda dan mangan gerinda. Peralatan mesin las, gerinda, palu, kacamata las, dan APD lainnya. Langkah kerja, pertama-tama siapkan dulu alat dan bahannya seperti besi dan mesin las. Yang kedua, dibentuk plat besinya berbentuk persegi panjang, buatlah 4 kaki, terus buatkan penyangga tempat dudukan kipasnya. Buatkan di tengah dengan kipas. Ya. Seterusnya manfaat produk. Kami dari kelompok 1 dapat membuat pemanggang ikan dengan ada kipasnya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka akan membuat pemanggang ikan yang ada di kipasnya seperti itu ya. Bisa dipahami yang lain? Oke, selanjutnya coba kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan alat pemanggang. Bahan yaitu besi siku 2x2, besi beton ukuran 6, plat 0,8 serta elektroda. Peralatan mesin las, palu, sikat baja, gerinda, mata gerinda beserta APD. Langkah kerja. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan serta APD. Langkah kedua yaitu mulai mengukur benda kerja. Setelah mengukur, lalu memotong bagian yang diubah. Setelah dipotong, lalu siapkan mesin las dan mulai mengelas.
Setelah mengelas, siapkan palu dan sikat baja untuk membersihkan kotoran bekas las. Setelah selesai kerja, lalu bersihkan semua alat dan bahan, lalu simpan di tempat yang aman. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Jadi kalau kelompok 2 yang perlu perhatikan, kelompok 2 kelompok 3 perhatikan. Jadi kelompok 2 itu membuat pemagang yang menggunakan persegi panjang dan hanya mampu untuk memagang 3 tempat ya, 3 tempat ikan nanti atau 2 ayam seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan ya untuk LKPD-nya silakan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang memanggang ikan. Bahannya adalah besi, pelat besi, elektroda, mangan besi siku 2x2, besi beton ukuran 8 dan cat. Peralatannya mesin las, palu, gerinda, dan meteran, siku, kacamata las. Langkah-langkah kerjanya, pertama siapkan bahan-bahannya, kemudian ukur panjang bahan yang akan digunakan, kemudian potong bahan yang sudah diukur menjadi beberapa potongan, kemudian las bahan-bahan tadi berbentuk segi panjang, dan las batang besi di atas dengan jarak tertentu hingga menjadi tempat menaruh bahan yang akan dipanggang. Kalau sudah jadi, tinggal dicat agar lebih terlihat menarik. Bahannya bisa digunakan untuk memanggang berbagai makanan seperti ikan, ayam, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bagus sekali ya dari kelompok 3 silakan. Jadi perhatikan ya, untuk kelompok 3 dengan kelompok 2 hampir persis sama pemanggang yang akan dibuat. Itu ukuran ayam yang akan dipanggang itu 3 nanti, terus ikan 4. Jadi perbedaannya mungkin di ukurannya nanti seperti itu. Ya, terima kasih ya. Sedikit tolong diperhatikan semuanya. Ada Pak Guru. Baru ya. Baru. Bikin baru katanya. Oke, jadi ini sedikit Pak Guru kasih contoh aplikasi pengelasan di dunia usaha. Jadi kalau kalian tadi uji praktiknya kan, kalian Pak Guru suruh membuat inovasi pemanggang ya. Nanti kalau di dunia usaha, kalau andai kata nanti di antara anak-anak itu semua itu proses pengelasannya bagus, baik sesuai dengan teknik pengoperasian, itu kalau di dunia usaha nanti seperti ini contohnya. Jadi kalian nanti akan kerjanya betul-betul profesional, mulai dari APD-nya, keselamatan kerja, dan hasilnya. Nanti kalau olah seperti ini tidak akan ada gelembung nanti di benda kerjanya atau udara. Kenapa harus tidak ada? Kalau sampai ada udara, gelembung yang ada di benda kerjanya itu yang akan menyebabkan nanti korosi atau bocor, termasuk nanti membuat heat exchanger misalnya ya, yang untuk PLN itu nggak boleh dia bocor. Jadi orang mengelas itu mengelas yang betul-betul profesional, tidak ada gelembung udaranya. Nah, yang terpenting lagi, kalau kalian betul-betul sangat profesional di pengelasan ini, kalian nanti bisa jadi gajinya pengelasan itu selangit, terutama kalian kelas di
uang laut. Nah itu hanya beberapa jam kalian telat itu sudah banyak uangnya seperti itu. Oke, jadi kesimpulan kita perhatikan dulu. Perhatikan untuk pertemuan kita pada hari ini itu kalian nanti akan saya suruh untuk membuat pemanggang ikan. Nanti kalian akan praktikkan itu hasil dari LKPD-nya. Nanti itu kalian itu akan kalian bawa untuk praktik nanti. Itu yang akan dibuat nanti pada saat praktiknya seperti itu ya. Terus pekerjaan rumah ya. Jadi nanti tolong perhatikan lagi. Ini perhatikan. Jadi materi yang sebelum Pak Guru memberikan PR atau pekerjaan rumah itu tolong nanti materi yang Pak Guru sampaikan pada hari ini tidak cukup dengan apa yang Pak Guru berikan. Tolong nanti di rumah itu kalian cari literasinya tentang workshop alat mesin pertanian. Kalian cari pokok bahasan ini melalui majalah, cari dia melalui internet seperti itu nanti untuk menambah pengetahuan kalian tentang las listrik. Dan nanti tolong di rumah perhatikan kelompok 3, perhatikan ini sekarang ada PR-nya, nanti kalian kerjakan. Ini PR-nya yang pertama itu menurut pengalaman Anda bahaya yang ditimbulkan ketika dalam proses mengelas tidak menggunakan APD itu seperti apa. Yang kedua, mengapa sebelum kita mengoperasikan mesin las harus mengikuti prosedur keselamatan kerja. Terus yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari apa yang Anda ketahui dengan proses pengelasan. Yang keempat, apa kelebihan dari las listrik dengan sumber arus AC dan sumber arus DC. Yang kelima, gambar bentuk sambungan tipe bar, cornel, dan T. Jadi sebelum Pak Guru mengakhiri, Pak Guru ingin refleksi dari anak-anak itu. Kira-kira Iswandi apa yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Apa? Bisa mengetahui cara kerja mesin las dan bisa membuat berbagai macam produk dengan menggunakan mesin las. Terus kalian yang lain bagaimana Bu Adi? Tadi bisa mengetahui perbedaan mesin las AC dan mesin las listrik. Itu aja, apalagi kalau kanan kerak. Saya mengetahui apa-apa ada jenis mesin las, penggunaan, cara pengoperasian dan lain-lain. Jadi refleksinya seperti itu ya. Jadi Pak Guru menambahkan refleksinya juga ya. Jadi kalian mengetahui metode sambungan juga kan. Terus cara pengelasan misalnya teknik pengelasannya kayak zigzag gitu ya. Terus melingkar. Jadi seperti itu yang Pak Guru sampaikan tadi. Tolong itu nanti diperdalam lagi seperti yang Pak Guru sampaikan. Oke, jadi Pak Guru minta tolong Bu Adi pimpin doa penutup. Semoga pertemuan kita pada hari ini ada berkahnya. Silakan Bu Adi. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita sebelum mengakhiri
pelajaran hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.